makna dan dalil Lailatul Qadar. Ini jelas kita ketahui bersama sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Pak, yang membahas Lailatul Qadar itu cuma dua, yaitu surat Al-Qadar dengan Ad-Dukhan. Yang lain nggak ada, Pak. Cuma dua itu aja. Di surat Al-Qadar itu yang kita tahu bahwa di situ dituliskan jelas Lailatul Qadar jelas. Dan di surat Ad-Dukhan sendiri, surat ke-44 ayat ketiga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Jadi malam yang diberkahi. Jadi ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Leres. Memangnya. Ada juga yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Nya juga. Dua-duanya kita bisa satukan. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi yang juga diturunkannya Al-Qur'an. Jadi pengertian ini bisa kita gabung. Kemudian apa sih fadilah dan sebab adanya Lailatul Qadar? Ini diriwayatkan dalam satu hadis, Pak. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu Rasulullah pernah diceritakan tentang umat sebelumnya, umat Yahudi. Jadi dulu jauh sebelum Islam datang, umat Yahudi itu ada satu kaum di mana mereka selama kurang lebih 1000 tahun, 1000 bulan, maaf, itu berperang fisabilillah, mengangkat senjata, kemudian berperang di jalan Allah. Maka kemudian Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini perkataan Rasulullah ini memperjelas bahwa memang usia kita itu tidak akan panjang, Pak. Hadisnya itu jelas. Umatku ini tidak mungkin nyampe usianya tuh panjang gitu, nggak mungkin. Karena memang ditakdirkan Rasulullah sendiri hanya sekitar 60 tahun kan ya. Jelasnya 63. Ya sekitaran itu berarti. Sedangkan umat-umat terdahulu ada yang sampai 1000 tahun. Minimal ratusan tahun, minimal itu. Minimal. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu melahirkan, punya anak itu kan di usia 80-an tahun. Di usia kita masih sekarang sudah jarang sekali gitu, dan mungkin hampir mustahil kalau di usia sekarang, walaupun ada paling 1 miliar satu orang gitu perbandingannya. Nah berarti dulu itu masa mereka beribadah itu panjang, dan kalau pertempuran itu panjang juga, bisa puluhan tahun, Pak, di medan perang itu. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Allah yang pahalanya sama dengan mereka. Maka kemudian diturunkanlah, diistimewakan satu malam atau beberapa malam di sepertengah ketiga ya di bulan Ramadan. Dan ini sebagai hadiah untuk kaum Nabi Muhammad SAW, karena memang memintanya dulu begitu, disamakan pahalanya hanya beberapa hari saja, tetapi pahalanya bisa sama dengan yang puluhan tahun begitu. Sejarahnya begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita itu dianjurkan mencari, Pak. Jadi ini anjurannya dalam hadisnya itu kita dianjurkan untuk mencari kapan itu malam Lailatul Qadar. Apakah malam ke-15? Apakah ke-17? Karena kan katanya ganjil ya. Nah, kapan itu? Maka ulama merumuskan. Ini ulama itu merumuskan bukan tanpa sebab, Pak. Memang ini dari dalil. Kalau dalam perspektif ilmu qalbu yang kita pelajari, ilmu tasawuf itu, ada orang-orang yang dibukakan mata hatinya untuk melihat kejadian alam yang berbeda dari biasanya. Maka nanti kita akan bahas apa saja ciri-cirinya. Dalam sebuah hadis di halaman 3 dikatakan, "Idza dakhalal ashrul awakhiru syaddal mi'zara wa ayqadha nisa'ahu." Rasulullah sendiri, Pak, kalau mau sepertiga tuh itu sudah bersiap-siap gitu. Artinya ini adalah anjuran bahwa Lailatul Qadar itu harus dicari, Pak. Malam kasabaraha gitu, kedah eta. Memang sunahnya begitu. Jangan
Jangan cuman kasarnya kita apa ya? Oh iya, malam Lailatul Qadar aja gitu, cuman itu aja jangan. Tapi memang harus dicari kira-kira malam apa dan jelas dengan ilmunya tentu. Maka kemudian di nomor 4-nya ulama menjelaskan. Kalau ini estimasi ulama, perkiraan ulama. Kalau puasa nanti jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadarnya kemungkinan di 21 Ramadan. Kalau nanti Senin. Kalau nanti Sabtu, maka di 23 Ramadannya. Kalau Kamis, di 25 Ramadan. Kalau Selasa dan Jumat, 27 Ramadan. Jika Ahad dan Rabu, 29 Ramadan. Ini bisa diambil, Pak, dari pendapat mayoritas ulama bahwa mereka menghitung dari pertama dari kejadian, dari hadis-hadis yang dikumpulkan, maka kemudian menyusun ini. Ini hanya pendekatan saja, Pak. Ini pendekatan ulama, bukan sebuah hadis. Ini kumpulan dari pendapat. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan ini kira-kira lah, kira-kira. Pendekatannya adalah kita mencari Lailatul Qadar itu dari hari-hari ini. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Tidak disebutkan. Kan kalau misalnya sholat Jumat, hari Jumat disebutkan hari Jumat gitu ya. Tetapi kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Ternyata ini hikmahnya adalah kalau kita hitung yang namanya 1000 bulan itu sama dengan 83 tahunan ya. Kalaulah usia kita nyampe ke 60, misalkan 60 saja, berarti kita punya surplus pahala 20 tahun. Maka di dalam ilmu fikih dikatakan bahwa berarti kalau surplus seperti itu bisa jadi dan kemungkinan besar kita akan masuk surga. Begitu kan ya, surplusnya. Nah, apa hikmahnya kenapa dirahasiakan? Karena seringkali manusia itu mengandalkan amalnya. Bayangkan kalau umpama nih Pak, kita ketemu sama Lailatul Qadar. Kita tahu misalkan Lailatul Qadar itu malam A misalkan. Kalau tadi kan pendekatan. Kalaulah kita tahu bahwa amalan pada saat itu diterima, apa yang terjadi? Maka berarti setelahnya kita akan banyak bermaksiat, kan masih punya cadangan pahala sekian puluh tahun lagi, kan begitu. Makanya kenapa Allah itu merahasiakan khusus aja, pokoknya untuk malam Lailatul Qadar saya nggak kasih tahu kapan, dan tidak dikasih tahu juga apakah itu diterima atau tidak ibadahnya, begitu. Sehingga agar kita betul-betul mencari dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Begitu. Nah, berikutnya adalah yang nomor 6, bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama adalah, katanya nih, kata ulama, sudah saja menghidupkan amal di malam-malam selama bulan Ramadan dari pertama sampai 30. Hajar aja udah ibadah, begitu. Jadi jangan menghitung-hitung misalkan oh ganjil genap. Udah aja hajar dari tanggal 1 sampai ke 30-nya. Begitu. Yang kedua adalah pertengahannya adalah menghidupkan sebagian besar malamnya dengan ibadah. Ada yang setengah bulannya ke sana, ke ujung gitu. Dan yang ketiga, ini yang terendah, yaitu sholat isya berjamaah dan niat akan sholat subuh berjamaah. Itu di malam harinya itu paling minim, Pak. Paling minim mencari Lailatul Qadar itu sholat berjamaah isya dan subuh. Sekalipun hanya diniatkan, Pak. Karena boleh jadi misalkan besoknya kesiangan, kan begitu. Tidak sahur. Tetap saja itu dihitung sebagai pahala. Begitu. Dan itu bisa dikatakan derajat terendah dari pencarian Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, ini menurut ahli qalbu. Jadi ada ulama-ulama yang sudah merasakan nikmatnya malam Lailatul Qadar yang kemudian saya rangkum di sini, Pak. Mungkin barangkali kita pernah dengar. Yang pertama adalah pada saat malam Lailatul Qadar itu cuacanya nyaman. Teu aya petir gitu, geledek teu aya, Pak. Nyaman, aman, damai, tentram. Itu salah satu cirinya.
Yang kedua adalah matahari saat terbit di subuhnya itu adalah sinarnya tidak terlalu terang, sejuk. Itu salah satu tandanya. Kemudian siang harinya itu bersungguh-sungguh ibadah sebagaimana malam harinya. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda ini, segeralah untuk banyak melakukan amal soleh. Berarti ini salah satunya kita dapat nih, malam Lailatul Qadar itu nanti. Kemudian di malam harinya terasa tenang dan damai, tidak panas dan juga tidak dingin. Sedang Pak gitu. Henteu tiris teuing, henteu gerah teuing hareudang, henteu. Gitu ya. Kemudian apalagi? Tidak terdengar gonggongan anjing, kan di urang mah teu ayanya. Tapi khusus daerah-daerah tertentu, gonggongan anjing itu kan sangat mengganggu ya. Nah, kalau kita tidak ada, alhamdulillah berarti mudah-mudahan nyamannya saja dapat. Begitu. Dan yang terakhir adalah subuhnya cahaya matahari redup. Jadi di subuh harinya itu pada saat terang juga tidak, kemudian sedanglah gitu, redup bahasanya. Itu juga menjadi salah satu tanda kata ulama bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu ya, jadi sepintas tentang malam Lailatul Qadar dirahasiakan supaya yang pahala 83 tahun itu bisa kita peroleh dengan maksimal. Amin. Ya, amin. Berikutnya adalah zakat fitrah. Ini menarik. Nanti zakat fitrah salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kalau zakat itu misalnya untuk pembangunan masjid. Nanti di ujung kita bahas ya. Apakah itu sah atau tidak secara hukum fikih. Pertama adalah dari makna kita tahu bahwa zakat fitrah itu untuk mensucikan diri. Dan nanti hukumnya adalah zakat fitrah wajib menurut ijma ulama. Tetapi ada ternyata yang tidak diwajibkan. Yang tidak diwajibkan ada nanti. Kemudian untuk niat, ada niat untuk diri sendiri, ada niat untuk anak dan istri atau orang lain. Kalau niat untuk diri sendiri, kalau dilafazkan nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Itu kalau diucapkan. Untuk diri sendiri. Nanti bagaimana kalau untuk misalnya anak istri? Nah, itu di halaman berikutnya di halaman 6. Ya, nawaitu an ukhriza zakatal fitri an zaujati kalau dengan untuk istri. Tapi kalau untuk anak waladi tinggal begitu saja ya, lillahi ta'ala. Kalau dilafazkan. Nah, kemudian siapa yang wajib menerima zakat fitrah? Ini pertanyaan, Pak. Misal, kita punya anak, boleh nggak kita zakat fitrah ke anak? Atau kita zakat fitrah ke orang tua? Bisa nggak? Ayo, Pak, bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa tuh? Tanggungan orang tua. Baik. Ada lagi, Pak? Pernah dengar nggak ini? Pertanyaan ini? Belum? Belum. Bapak punya anak. Ya, misalkan yang udah gede. Terus udah rumah tangga. Nah, misalkan kita di sini, Bapak di sini, anak Bapak misalnya ada di Bekasi misalkan. Udah pisah nih. Zakat fitrahnya itu kapan, apakah boleh itu ke anak atau ke orang tua sebaliknya? Boleh tidak? Kalau yang sudah menikah, boleh ya? Ada syarat setelah menikah bolehnya itu ada syaratnya? Sudah dewasa. Kalau sudah menikah dewasa berarti ya. Baik, ini ketentuan agama, Pak. Boleh zakat ke anak atau ke orang tua dengan catatan. Ini catatannya, Pak. Kalau anak itu pertama sudah keluar dari tanggungannya. Jangan satu rumah. Gitu ya. Yang boleh itu boleh, Pak, zakat ke anak boleh. Kalau ini ada syaratnya. Kalau pertama anak itu sudah pisah dari kita, sudah pisah rumah nih, sudah mandiri, pisah rumah ya, ini sudah mandiri. Yang kedua, dalam kondisi yang 8 mustahik zakat. Apa contohnya? Punya hutang, Pak. Kalau misalnya punya hutang, anak kita tidak mampu bayar, boleh itu. Boleh, Pak. Ke anak, ke orang tua juga boleh. Orang tua juga sama, yang bukan satu rumah. Kalau satu rumah mah tidak cukup mah.
Tetapi jika memang sudah keluar dan memang sudah mandiri, kondisinya tidak memungkinkan, daripada ke orang lain, boleh ke anak atau ke orang tua. Gitu. Yang tadi punya 8 mustahik zakat, umpamanya memang punya hutang atau memang terlihat kesulitan ekonomi, itu boleh. Gitu. Jadi prinsipnya adalah zakat fitrah itu 8 mustahik zakat itu boleh siapa saja. Bukan orang lain, bukan keluarga, siapa saja ini, umum gitu, diperbolehkan. Nah, orang yang berhak menerima zakat, ini yang mau saya bahas lebih dalam adalah tentang fisabilillahnya. Ya, nih. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan innamas shadaqatu. Ini Pak, ada kalimat ini. Innama as-shadaqatu. Ayat Al-Qur'an ini dimulai dari kata innama. Nah, ini Pak. Innama ini, ayat ini itu menjelaskan tentang peringatan yang harus hati-hati oleh orang-orang 8 mustahik zakat ini. Jadi Allah itu tahu nanti ada masalah di 8 ini Pak. Dan salah satu yang menjadi bahasan paling utama adalah di fisabilillah. Pertanyaannya begini, apakah boleh guru ngaji itu mendapatkan zakat fitrah? Nah, itu. Apakah boleh misalkan zakat fitrah itu digunakan untuk pembangunan masjid? Uangnya. Boleh tidak? Ini yang kita mau bahas ya. Fisabilillah ini secara spesifik di sini adalah orang yang berperang. Orang yang berperang di sini, Pak. Sehingga fisabilillah itu banyak ulama yang menerjemahkan ini secara diriwayatkannya itu dari tafsirnya dibahas, kemudian dari ilmu fikihnya dibahas. Yang dimaksud sabilillah, fisabilillah ini sebenarnya seperti apa? Apakah cuman berperang saja atau setiap orang yang menegakkan agama Allah gitu. Nah, yang kita lakukan itu kan biasa mengumpulkan zakat dari masyarakat, ya kan? Kemudian itu nanti disalurkan. Itu boleh atau tidak secara pandangan fikih? Kalau boleh, siapa yang berpendapat itu boleh? Nah, ini yang mau kita bahas ya. Fisabilillah itu adalah asalnya orang yang berperang. Orang yang berperang nih asalnya nih, hadisnya, redaksi hadisnya ini. Tetapi kemudian para ulama mengatakan ada kalimat dari Nabi pada saat ditanya siapakah yang fisabilillah itu. Nabi mengatakan orang yang menegakkan kalimat Allah gitu. Berarti setiap orang yang mengagungkan, yang menegakkan ajaran Allah, maka itu disebut fisabilillah. Maka kemudian fikih terbagi dua, Pak. Sini ada yang mengatakan boleh nanti, dan ini kebalikannya, tidak boleh. Nah, gitu ya. Ini secara hukum tadi fisabilillah. Ini aja nih, fisabilillah. Fisabilillah, sabilillah. Gitu ya. Nah, ini. Boleh dan tidak boleh. Saya mengambil pendapat hukum menurut 4 mazhab itu adalah diperbolehkan pengumpulan zakat itu apabila itu untuk disalurkan. Tetapi jangan digunakan untuk pembangunan. Ini Pak, jelas nih. Hukum fikih dari 4 mazhab mengatakan bahwa kalau ada pengumpulan zakat oleh badan amil, zakat fitrah itu hanya boleh dikumpulkan kemudian dibagikan. Karena nanti hikmah dari zakat itu adalah meratakan ekonomi. Orang yang tadinya tidak makan supaya bisa makan. Apalagi sekarang beras mahal, kan begitu ya. Berarti agama itu memerintahkan kita supaya berzakat fitrah dengan salah satunya beras supaya langsung terasa manfaatnya ke orang yang bersangkutan 8 mustahik itu.
Tetapi kalau itu dimasukkan ke agenda masjid, maka itu ada kekeliruan. Sekalipun ada ulama yang mengatakan boleh-boleh saja atas dasar fisabilillah. Tetapi kalau saya berpendapat, mengambil kesimpulan dari hukum dari keempat mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, Imam Ahmad, mengatakan bahwa sebaiknya pengumpulan zakat itu digunakan juga untuk kemaslahatan masyarakat lagi. Disalurkan saja. Jangan sampai diselipkan untuk pembangunan. Kalau untuk pembangunan ya khusus ada lagi dana pembangunan begitu. Jangan dicampur adukan. Sebaiknya dalam hukum fikih begitu. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Ada orang yang tidak berhak. Yang pertama adalah orang yang memang kaya, itu tidak perlu. Kemudian yang kedua adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu nggak boleh, budak itu nggak boleh. Karena dia masih tanggungan tuannya. Nggak boleh itu. Kalau dia dapat, haram. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Rasulullah, yang kita tahu Habib sekarang itu. Nggak boleh itu Pak, dapat zakat. Gitu ya. Nah kemudian apalagi orang yang ada di bawah tanggungan orang yang berzakat. Contoh tadi, saya misalkan punya orang tua, saya masih tinggal dengan orang tua. Nah itu nggak boleh itu. Jadi saya tidak boleh menerima zakat dari orang tua saya, tidak boleh. Jadi harus orang lain. Kalau seandainya memang terpisah dan tadi kondisi ekonominya memungkinkan masuk ke dalam kategori 8 tadi, bisa berhutang, bisa fakir, bisa miskin dan lain sebagainya, maka boleh gitu. Dan yang terakhir adalah orang non muslim. Orang non muslim jelas ya, nggak boleh. Ukurannya apa? Berapa? 4 mud atau 2,7 kilo atau 3,1 liter. Kurang lebih ini ya. Pendekatan ulama 3,1 liter kalau di liter. Minimum. Nah, kemudian waktu zakat fitrah itu yang afdol itu kapan? Sebelum sholat Id. Itu paling afdol. Cuman kan kita mau mepet ya. Mepet gitu. Daripada ripuh, ya mendingan sebelumnya. Gitu. Makanya ada yang mengatakan sunnahnya itu adalah sebelum sholat Id. Nanti kalau misalnya gimana kalau susah, ya udah dari awal saja. Sudah boleh. Tapi ada yang keafdolannya. Ambil yang tengah. Makanya kalau sudah 15 ke atas, itu biasanya DKM kan mengumumkan ya. Nah itu memang anjurannya seperti itu. Tetapi kalau bicara keafdolan adalah sebelum sholat Id. Gitu. Ada waktu mubah. Mubah ini boleh, tetapi sebaiknya jangan. Yaitu mulai dari awal Ramadan tadi. Boleh-boleh saja sih. Boleh takut lupa misalnya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi itu tidak afdol. Begitu. Kemudian ada lagi waktu makruh. Apa itu waktu makruh? Kapan? Yaitu pada saat kita menunda-nunda untuk mengerjakan zakat fitrah. Kalau kita menunda-nunda itu makruh, Pak. Apalagi misalnya pada saat hari H-nya tuh. Terakhir kan sebelum matahari tergelincir, tenggelam itu di hari raya, itu masih bisa. Tetapi sebaiknya sebelum itu, begitu ya. Kemudian ada waktu haram tuh hingga berakhir, Pak. Waktu yang kita tunda-tunda sampai akhir itu haram hukumnya, gitu ya. Itu yang tadi juga fisabilillah. Apakah ini bisa termasuk orang yang sedang menuntut ilmu? Fisabilillah, ya. Fisabilillah itu dalam kategori salah satunya yang mengemukakan fisabilillah itu boleh selain orang yang berperang adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Razi. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan orang yang tidak berperang dalam konteks niatnya baik. Menuntut ilmu salah satunya itu. Nah, kalau dalam sudut pandang misalkan tadi fisabilillah adalah yang menegakkan kalimat Allah tadi, maka itu termasuk. Gitu. Itu termasuk. Bisa dikategorikan fisabilillah atau nanti musafir. Musafir itu kan yang tidak di rumah kan. Apalagi kalau orang yang sedang mondok itu masuk kategori musafir, Pak. Itu bisa masuk kategori musafir. Wallahu alam begitu, Pak.
Baik. Berikutnya kita masuk ke tanya jawab, Pak. Ini barangkali yang nanti mau bertanya dipersilahkan. Umpama misalkan kita lagi puasa, Pak. Terus kita mau mengompres badan saat puasa, batal nggak? Panas sirah ya. Panas sirah. Ayah atau gitu soalnya. Ayah itu. Soalnya ada gitu orang yang pas puasa memang panas gitu, terus sering keramas. Ayah, memang di fikih kalau dibahas berarti ada. Gitu. Ada. Gimana tuh kalau misalnya kita lagi puasa terus mau ngompres? Boleh nggak? Menyegarkan badan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan oleh sahabat bahwa Nabi pada saat terik matahari itu pernah membasuh kepala beliau. Jadi memang pada saat terik itu diperbolehkan, tetapi ente diuyup. Jadi manger. Boleh mengompres badan atau misalkan membasuh kepala, diperbolehkan, Pak. Tetapi satu waktu aja. Jangan setiap jam. Setiap jam sampai sore gitu. Wah, boleh kan, Nabi juga pernah. Iya. Tapi nanti ada hukum yang lain, masuknya kepada kategori makruh. Gitu. Sama seperti bersiwak ya. Bersiwak boleh, tapi sebaiknya dilakukan sebelum zuhur. Karena kalau sudah tergelincir matahari zuhur ke sana, nanti justru hukumnya makruh. Bahkan bisa berpotensi menyebabkan batalnya puasa. Makanya kalau mau sikat gigi sekalian di sahur, Pak. Jangan di tengah-tengah puasa kita sikat gigi. Wah, itu repot. Apalagi kalau kita sikat giginya pakai yang punya rasa. Ada rasa stroberi kan, rasa anggur. Itu kalau nggak kuat-kuat iman kan bisa sedikit ketelan, Pak, itu. Maka di dalam konteks ilmu qalbu, berhati-hati di dalam ibadah bagian dari takwa. Jadi kalau seandainya memang anjurannya begitu dari agama, ya jangan dipaksakan gitu. Udah aja pas sahur mau bau, mau enggak ya udah gitu. Memang orang juga sudah memaklumi puasa mah pasti udah bau gitu. Ya sudah. Gitu ya. Jadi boleh mengompres puasa mengompres badan saat puasa boleh. Kemudian yang kedua, berdusta dan mehalabeu. Mehalabeu itu bahasa Kalimantan sebenarnya ini ya. Ini lebih ke apa ya? Bercanda tetapi seperti serius gitu. Berdusta itu kemarin sudah dibahas, tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Tambahin pahala setelah batalnya itu. Karena yang membatalkan puasa kemarin salah satunya adalah jima. Salah satunya kemarin ya, makan dan minum. Nah, itu yang membatalkan. Berarti selain yang membatalkan secara zohir itu, maka dianggap batal pahala puasa. Tambahin pahala. Kemudian pacaran saat puasa hukumnya gimana? Wah, kan ayah ini kan fenomena gitu kan, video callan, udang sahur gitu. Atau pas mau berbuka gitu kan, ngasih tahu bagaimana hukumnya, apalagi misalnya puasa tetapi misalkan buka puasa bersama. Nah, itu. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Batal atau tidak? Tambahin pahala ya. Batal pahala puasanya. Selama tidak mengerjakan yang membatalkan puasa, maka sah-sah saja puasanya. Tetapi nanti pahalanya lenyap. Begitu ya. Kemudian hukum swab, Pak. Nih. Kan katanya kalau puasa itu tidak boleh ada yang masuk ya. Nah, sekarang swab, Pak. Swab, rorek gitu kan. Itu batal atau tidak puasanya? Ayo coba. Ingat yang kemarin nggak, Pak? Ayo. Kemarin itu kita bahas tentang kalau ini misalkan kepala, kemudian ini adalah kerongkongan, coba ngomong kho. Nah, kho itu berarti adalah batas dalam, tidak boleh ada sesuatu yang masuk di sini. Makanya kenapa salah satu yang makruh puasa walaupun boleh adalah mencicipi masakan untuk istri. Boleh. Tapi tong
segelas. Itu ya. Jadi ini boleh. Kho, nah itu adalah batas maksimal. Nah, hidung itu posisi di mana sekarang? Nah, kalau posisi di sini, Pak, berarti dia belum, masih jauh ke sini. Maka berarti secara hukum fikih, kalau hanya merorek di sini, tidak ada yang masuk ke sini, maka ini tidak batal. Begitu. Ya. Jadi yang namanya swab saat berpuasa boleh. Boleh, ya. Kemudian berikutnya, hukum vaksinasi ketika berpuasa boleh atau tidak? Vaksinasi ketika berpuasa. Nah, kemarin bahas lagi. Suntik itu ada dua macam. Satu yang ke pembuluh darah, yang kedua adalah ke jaringan otot. Kemarin tuh. Kalau ke pembuluh darah, maka hukumnya ada dua. Ada ulama yang mengatakan itu tetap batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Ada yang mengatakan tidak, selama itu tidak mengenyangkan dan tidak menyegarkan. Itu ya. Jadi umpama kita divaksinasi, kalau dia melalui pembuluh darah, dirasa-rasa kita jadi seger nggak? Kalau jadi seger batal berarti. Pura-pura leles. Pura-pura pingsan ternyata seger. Jadi kalau seandainya kita setelah disuntik itu seger, mengenyangkan, berarti batal. Maka kemudian fikih lahir, fikih kemudian mengatur ini. Kalau seandainya lagi puasa, sebaiknya dihindari. Begitu. Jadi menghindar itu salah satu cara supaya kita tidak bimbang. Tetapi kalau memang ini harus dilakukan vaksinasi ini seperti kemarin ya, maka tidak ada masalah, tetapi coba rasa-rasa. Menyehatkan nggak jadinya? Atau menyegarkan nggak? Mengenyangkan nggak? Kalau itu memang menyegarkan, maka batal. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ke pembuluh darah? Atau misalnya ke jaringan otot? Misal punten, ke birit. Atau misalnya ke sini. Ini kan bukan pembuluh darah, ini jaringan otot. Tapi kalau yang seperti kita mau diinfus itu kan dimasukkan ke pembuluh darah ya. Itu jelas masuk. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa kalau seandainya itu ke jaringan otot maka tidak ada masalah. Karena konteks yang membatalkan puasa adalah yang masuk melalui ini, Pak. Yang masuk melalui ini. Salah satunya. Dikatakan itu sesuatu di dalam organ tubuh kita itu yang terbuka, berarti bisa hidung, bisa mulut, bisa telinga, bisa kemaluan. Berarti kalau di luar itu dalam ilmu fikih boleh saja berarti. Dia ada ulama yang mengatakan begitu. Nanti silahkan Bapak pilih kira-kira yang mana gitu. Disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Begitu ya. Kemudian berpuasa tapi hanya tiduran, Pak. Batal nggak puasanya? Pahala tadi ya. Selama tidak membatalkan puasanya, maka ini hanya masalah pahala saja. Sia-sia apa, Pak? Sapopoe gitu sare. Puasa tapi sare. sayang. Biasanya bujang nih Pak, bujang itu kan sahur, habis sahur begadang kan sampai subuh, sholat subuhnya enggak, gitu kan. Tapi puasa karena memang sahur, lajeng kita sare terus, dugi ka rek maghrib, maghrib buka, aduh parah. Sare deh. Daripada gibah orang mendingan tidur kan begitu. Ya betul. Berarti konteksnya adalah kitanya beribadah, gitu ya. Konteksnya adalah kitanya melakukan ibadah, niat melakukan puasa itu ibadah, sehingga kita menjaga pada saat kita terjaga daripada gibah mendingan tidur kan begitu. Tetapi hadis itu Pak dipahaminya jangan tidurnya. Maksudnya tidur itu dianggap pahala, apalagi kalau tidak tidur dan misalkan baca Quran begitu, melakukan amal ibadah yang lain. Jadi difahaminya jangan tidurnya. Tetapi amal ibadah yang baiknya begitu.
Jadi tambahkan sekalipun tidur, maka itu dianggap pahala. Kemudian, misalkan lagi puasa, Pak. Lagi puasa, curik. Curik kan sok aya lendirnya. Nah, apakah batal nggak itu? Coba. Karena ini nggak bisa dihindari nih. Lendir ini kan langsung ngagolosor begitu. Nanti kayak anger ke jero. Tanpa sengaja boleh. Jika memang itu disengaja, berarti batal. Seperti misalkan, punten, misalkan pas puasa ternyata ada kerabat atau orang tua atau anak yang meninggal, kan nggak bisa dihindari itu kesedihan itu kan. Nah kemudian menangis, misalkan begitu sampai keluar lendir. Nah ini balik lagi ke konsep ini Pak. Kalau lendir itu masih berada di area kho, bisa dikeluarkan, keluarkan. Kalau itu tertelan, terasa rada asin, maka batal jelas. Hanya kho, nah itu batas terakhirnya di situ. Jadi boleh saja ya, kalau misalkan memang disengaja jelas. Gitu. Kemudian kapan batas waktu sahur? Nah ini menarik, Pak Tony kemarin menanyakan kan ya. Nih kita pas lagi makan atau belum sahur, terus dengar azan, itu dilanjutkan atau berhenti, nggak usah sahur. Yang mana itu Pak? Dilanjutkan. Lanjutkan makan atau lanjutkan azan? Pernah nggak Pak? Pernah nggak? Lagi sahur, udah mepet-mepet, terus azan. Apa yang dilakukan itu? Hah? Kontak potang hamput. Kalau misalnya kemarin Pak ya, kemarin coba diingat-ingat. Untuk yang berpuasa itu wajib tahu kapan waktunya fajar, waktu subuh, dan kapan berbuka. Kemarin ada materi kan? Itu harus kita tahu. Kenapa? Ini salah satunya. Ada hadis yang mengatakan, coba pahaminya gimana ini. Ada hadis yang mengatakan, Rasulullah ditanya, pada saat misalnya sedang makan, kemudian azan, apakah diteruskan makannya atau berhenti pada saat itu? Kata Nabi teruskan. Kata Nabi teruskan sampai hajatnya selesai. Bagaimana coba memahami hadis ini? Berarti teruskan gitu. Nah ternyata begitu ditelusuri ada sejarahnya. Dulu azan itu 2 kali, makanya menjadi sunnah. Azan jam 3, kemudian pas masuk waktu apa namanya subuh ya. Ada 2 kan? Jam 3 ada yang azan. Memang itu dulu dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Jadi dulu yang waktu subuh dengan jam 3, kalau gampangnya sekarang, kan dulu mah nggak ada jam kan. Jadi melihat pergerakan bulan aja Pak. Ada 2 orang yang azan, yaitu yang pertama jam 3-nya adalah Bilal bin Rabah. Yang keduanya adalah Ibnu Ummi Maktum. Jadi Bilal bin Rabah itu nggak selalu azan Pak. Azannya kalau subuh yang jam 3-nya, sedangkan yang subuhnya itu Ibnu Ummi Maktum namanya. Nah, hadis ini dikeluarkan pada saat orang bertanya azan yang pertama, kan nggak tahu ini azan yang keberapa ini. Azan awal ternyata, kata Nabi teruskan makanannya. Dimakan terus sahur maksudnya. Karena ini masih azan yang pertama. Begitu. Tetapi kalau itu nanti azan yang kedua, nggak boleh. Itu sudah masuk waktu harus puasa. Begitu Pak. Jadi ternyata hadis yang tentang diteruskan pada saat mendengar azan, itu azan yang pertama jam 3 memang waktunya sahur. Karena dulu mah nggak ada jam. Yang adanya tahu, oh ini azan. Ternyata Bilal bin Rabah itu azannya azan yang pertama, bukan yang kedua. Begitu. Sampai sini paham Pak? Jadi batas waktu sahur itu jelas adalah pada saat masuk waktu subuh. Kalau waktu subuh azan, ya sudah, berarti jangan diteruskan makannya. Begitu. Gimana? Harus dikeluarkan berarti.
Wajib itu. Wajib, Pak. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya, misal kita tahu azan subuh itu 5 menit lagi. Pak Otang hilap atau kecepatan si jam masjid. Gitu kan? Azan lah gitu. Tetapi kita sudah yakin ini sebenarnya 5 menit lagi. Itu diteruskan atau gimana? Apa? Teruskan. Nah, ini makanya tadi bahasannya adalah kita harus tahu. Sehingga kalau misalnya nanti kita berbeda pendapat dengan yang azan, kita tahu ini memang belum masuk waktu. Supaya bisa begitu, supaya bisa berargumen gitu. Kalau nggak tahu bingung nanti. Waduh, sudah tanggung gitu kan. Apalagi kalau sudah dikhoin ya, tanggung, Pak. Diteruskan gimana, nggak diteruskan gimana gitu. Begitu ya. Kemudian ada lagi fenomena, Pak. Hukum ziarah kubur sebelum Ramadan. Nah, gimana tuh? Apakah itu termasuk bid'ah? Ini mengambil hadisnya umum bahwa ziarah kubur itu disunahkan, dianjurkan untuk mengingat kematian. Waktunya tidak dibatasi kapan saja. Boleh malam, boleh siang, boleh Rajab, boleh Ramadan, kapan saja boleh. Kalau itu misalkan memang dibiasakannya sebelum Ramadan, itu juga tidak ada masalah. Karena tidak ada ketentuan spesifik dalam ilmu fikih kapan ziarah kubur itu dilakukan. Gitu ya. Jadi kembali kepada niatannya bahwa mudah-mudahan dengan ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Sehingga amal ibadah puasanya itu lebih bersemangat. Gitu ya. Justru kebaikan yang ditradisikan baik, Pak. Tapi yang harus kita pahami adalah itu bukan yang dilakukan Nabi gitu. Itu bukan sesuatu sunnah yang dilakukan Nabi. Itu sunnahnya sunnah umum saja. Anjuran untuk mengingat kematian itu saja. Tapi kalau ditanya apakah itu sunnah yang memang dilakukan Nabi, enggak. Gitu ya. Kemudian hukum membuka warung makan di siang Ramadan. Nah, itu gimana? Boleh tidak? Ini kan dulu yang jadi pertentangan ya. Dalam ilmu fikih, Pak, itu ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk berjualan atau berdagang. Yang pertama, kalau di tempat itu banyak non-muslim. Boleh itu. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Ya, terus mereka makannya gimana? Kan begitu. Maka diperbolehkan jika kondisinya banyak mayoritas non-muslim. Mereka kan nggak puasa. Bisa nggak makan, malah kitanya nanti dosa. Gitu. Yang keduanya, apabila banyak di tempat itu musafir. Contohnya di mana? Di terminal. Di pasar. Pasar terminal, jangan pasar yang biasa. Kalau pasar biasa mah memang seerjuri gitu. Banyak musafiran gitu. Tapi kalau di terminal itu jelas banyak musafir, maka di terminal diperbolehkan untuk membuka warung. Itu pun sebatas hanya orang-orang yang musafir, niatnya begitu. Maka di dalam ilmu fikih boleh saja. Ada yang lebih afdol, yaitu jualannya mau ke maghrib. Nah, gitu. Sudah jualan, dapat untung, dapat cuan, dapat pahala juga. Maka orang-orang yang punya ilmunya sebaiknya jualannya itu pas mau ke sore. Makanya kan kalau di kita alhamdulillah kan ya, begitu mau sore ada pasar Ramadan kan, alhamdulillah gitu. Sudah ditradisikan kebaikan itu, gitu ya. Kemudian apalagi? Bagaimana misalnya tarawih bagi yang bekerja malam, begitu ya. Misalnya saya nih begadang gitu ya, atau shift malam gitu. Gimana tarawihnya? Maka boleh-boleh saja sendiri. Jadi intinya sholat tarawih itu mau dikerjakan sendiri ataupun berjamaah silahkan saja, disesuaikan, begitu ya. Jadi jangan mewajibkan sholat tarawih harus berjamaah, karena memang bisa dilakukan sendiri. Kemudian bukber bersama teman dan sholat maghrib. Ini Pak, ini memang fenomena. Habis buka puasa bersama, udah mau bablas itu kadang tidak sholat maghrib malah. Wah itu keliru.
Udah bukbernya bener, bagus, silaturahmi, ngobrol-ngobrol sampai isya bablas itu. Poho. Makanya di sini ada kekeliruan kalau di ilmu qalbu itu di Al-Hikam dijelaskan niatnya mah baik, ternyata maksiat. Ibadah rupanya mah buka puasa bersama silaturahmi. Ternyata bermaksiat, tidak sholat bablas ke isya, ngobrol, ngopi, ngerokok kan gitu. Kemudian apalagi? Ini ada pertanyaan. Saya misalnya tidak pandai baca Al-Quran, itu nggak lancar. Mana yang lebih abdol? Kan abdolnya kan membaca ya. Nah, mana yang lebih abdol nih? Apakah saya belajar dulu di bulan puasa itu, belajar tahsinnya atau bacanya? Ayo, tahsin tadi tidak lancar. Belajar sambil baca. Idealnya memang begitu. Idealnya diteruskan, jangan menjadikan syarat bahwa untuk bisa baca Quran misalkan harus lancar aja, harus fasih aja, enggak. Diperintahkannya untuk membaca dan belajar. Sekalipun belum mampu, belum lancar, dibaca saja walaupun terbata-bata. Begitu ya. Kemudian berikutnya, hukum bagi yang berniat membatalkan puasa. Misal puasa atau setengah hari tabuh hiji abi niat batalkan puasa lah. Soalnya ayat nu kitu emang. Kalau fikih menjelaskan ini berarti ada kondisi begini. Bagaimana hukumnya orang yang berniat membatalkan puasa? Pendapat ada dua. Yang pertama adalah puasanya batal karena sudah diniatkan untuk batal. Tetapi ada yang berpendapat ulama, berarti ini boleh ya, boleh dipakai, boleh enggak. Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak membatalkan selama memang tidak ada hal-hal yang dibatalkan. Ingat nggak yang tadi saya sebutkan? Kalau membatalkan puasa seperti minum, makan, jima, baru kemudian batal. Tetapi kalau hanya baru sebatas niat, ulama berbeda pendapat itu. Boleh nanti pakai yang mana? Niat tapi tidak dilaksanakan. Niat tetapi tidak dilaksanakan. Karena ada begini contoh. Ini contoh sudah niat begini. Kondisi misalnya kita tahu bahwa kita itu misalkan lemas gitu Pak. Wah ini kayaknya lemas nih. Udah mau buka aja kan suka ada begitu ya. Dirasa-rasa gitu. Dirasa-rasa ini kayaknya kuat nggak ya? Kuat nggak? Kira-kira jam 1 nih kira-kira kita pingsan nih kalau nggak buka gitu. Udah niatnya adalah buka aja. Nah ulama ada yang mengatakan itu sudah dihukumi batal. Karena sudah niat untuk batal. Sekalipun itu tidak dikerjakan. Niatnya aja udah dianggap batal gitu. Tetapi nanti ada lagi yang mengatakan tidak sampai nanti dia makan. Maka sebaiknya diambillah kaidah untuk yang pertama. Diambil yang batal saja, Pak. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Jangan sampai dalam hati kita niat untuk membatalkan puasa. Jadi diabaikan gitu. Jangan sampai kita lakukan. Kemudian ada lagi nih Pak, membagikan makanan dan memposting ke sosmed. Buka puasa kan gitu kan, cepret ini kan memang fenomena. Bagaimana itu? Maka kalau di Al-Hikam dijawab, jika memang apa yang dilakukannya itu ria, maka nanti bisa hilang pahala puasanya. Maka berhati-hatilah dalam memposting. Apa niatmu, apa tujuanmu. Itu direvisi, dievaluasi. Gitu ya. Hati-hati nih Pak, bisa hilang. Kemudian sudah imsak masih bisa makan nggak? Bisa. Tapi ada sebaiknya, ada afdolnya nggak? Afdolnya jangan. Ya kalau sudah imsak itu diuji keikhlasan berpuasanya. Karena ada kalau kita bablas tetap aja nih Pak, tetap aja makan, tetap aja ngerokok. Seperti kalau dalam ilmu qalbu kemarin Al-Hikam, seperti tidak ikhlas. Seperti kitanya tidak ikhlas Pak. Kan sudah ada jeda waktu untuk kita rehat sejenak supaya tidak terburu-buru. Kitanya santai puasanya, masuk ke waktu subuhnya juga kita ke masjidnya enak. Kalau itu tetap dipaksakan, maka khawatir masuk ke ketidakikhlasan tadi. Maka hati-hati di situ ya. Tadi sudah dibahas sahur saat azan subuh.
Jelas tidak boleh ya. Kemudian bolehkah menggabungkan puasa Ramadan dan puasa sunnah? Boleh? Tidak bisa. Di minggu lalu sudah kita bahas bahwa puasa wajib itu hanya boleh untuk puasa wajib, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa Senin Kamis digabung dengan puasa Syawal boleh. Begitu. Karena pasti itu berbarengan, beririsan, maka boleh digabungkan. Kemudian puasa Ramadan dengan misalkan puasa qada sama-sama wajib, atau puasa nazar nggak boleh juga. Jadi wajib satu aja, begitu ya. Kemudian bagaimana hukum makmum yang tidak sempat membaca Fatihah saat tarawih? Ada yang cepat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di kampusnya begitu memang. Wah, itu cuman 23 rakaat cuma 15 menit. Luar biasa. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap sah saja, tetapi memang pahalanya berkurang. Gitu ya. Keramas dan bekam. Kalau bekam gimana? Boleh? Nah, bekam itu termasuk ke dalam kategori makruh, Pak. Boleh, sah, tetap sah puasanya, tetapi masuk ke dalam kategori makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang terakhir tadi ya, siwak, cabut, dan tambal gigi saat puasa, apa hukumnya? Makruh juga. Sama seperti ini, Pak. Yang namanya gigi itu ada di area di luar kho tadi. Berarti dia posisinya masih boleh saja. Begitu, walau alam Bapak, penutup pada kajian kita malam sampai dengan malam Selasa ini, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, saya akhiri. Ada? Mangga? Kalau tahajud sama tarawih beda. Atau dua waktu itu memang harus dikerjakan gitu. Baik. Afdolnya memang dikerjakan dua-duanya. Tetapi kalau karena memang disebutkannya sholat malam, ibadah malam hari itu salah satunya bisa dengan tarawih. Kalau misalnya memang tidak mengerjakan tarawih, tidak mengerjakan tahajud, maka sudah dianggap tahajud. Karena sholatnya dikerjakan pada malam hari. Begitu. Wallahu alam. Mangga, ya Pak Imam. Ini soalnya tadi Pak, nah, yang hukum membuka warung siang hari, apa hukumnya bagi orang itu yang menjual makanannya ke muslim tapi nggak puasa? Ya, di banyak kitab fikih, betul Pak. Memang dulu ada kitabnya namanya Kitab Riyadul Badiah. Di samping kitab Fathul Qorib. Riyadul Badiah itu tingkatan kitabnya levelnya lebih untuk orang awam lah ya. Untuk orang awam itu dibahas bagaimana ternyata memberi makan kepada orang muslim yang tidak berpuasa itu termasuk ke dalam kategori yang dosa. Dosa, Pak. Dosa, karena tadi syaratnya dua. Satu adalah orang yang musafir. Musafir bukan. Atau misalnya yang tadi kedua, memang di area itu banyak non-muslim. Berarti kalau di luar itu bisa jadi berdosa. Makanya kenapa kalau boleh memilih, jangan jualan siang hari di bulan Ramadan. Kalau sore hari itu boleh. Aman aja gitu, siapapun boleh. Tetapi amannya jangan jualan apalagi dari pagi hari gitu. Itu bercampur jadi subhat, Pak. Ini antara kita ibadah dengan dosa nanti. Jadi campur kan. Mendingan jangan kalau sarannya. Tapi memang kalau memang misalkan mata pencahariannya di situ, ya itu bisa jadi pahala saja gitu. Jadi tergantung sikon juga. Mangga, Pak. Ya. Berapa jumlah zakat yang dibagikan per masing-masing yang 8 golongan tadi? Apakah semua yang terkumpul dibagi ke yang berhak di suatu wilayah atau gimana caranya bagi? Untuk distribusinya maksudnya atau takaran per liternya atau per kilonya atau gimana? Jumlahnya itu berapa per satu itu? Oh, kalau takarannya dalam satu wilayah gitu. Dari seorang itu dapatnya berapa gitu? Orang yang atasnya. Oh, menerimanya. Oh. Ya, yang 8 asnaf tadi ya. Kalau dari pandangan fikih selama cukup. Misalnya di daerah tertentu, misalnya di sinilah.
terkumpul misalkan ada 80 kilo, itu bisa jangan 80 kilo, 80 mud tadi ya. Misalnya 3 liter kali sekian, berarti kan 3,1 liter tuh. Kali misalkan 100 untuk dibagikan. Kalau misalkan di satu daerah itu cukup segitu, ya dibagikan berarti per satu mudnya, per satu zakatnya itu. Jangan banyak gitu. Karena konsep zakat itu supaya semua merasakan. Sebaiknya memang semua yang dianggap 8 mustahik itu terbagi, dapat bagian gitu. Baiknya begitu. Jadi jangan sampai ada yang berlebih, ada yang kurang. Nanti hilang faedah zakatnya. Tetapi kalau misalnya di satu daerah itu memang sudah banyak, terlalu banyak orang kaya, fakir miskinnya sedikit, ya sudah. Ya mau gimana lagi? Dikasihnya berlebih gitu. Bisa saja begitu. Jadi wajibnya adalah satu takaran. Tetapi kalau banyak orang miskinnya, banyak orang kayanya, maka boleh berlebih. Kalau bisa dibersihkan secukupnya, terus sisanya ke orang lain kan, ke wilayah lain. Didistribusikan ke tempat lain. Boleh saja, Pak. Boleh saja. Poinnya adalah distribusi ke tempat yang membutuhkan. Gitu. Alam. Pak Kus tadi, ayo atas cekap. Mangga, Pak. Nyambung ke yang tadi. Kalau misalkan di satu tempat, misalkan yang tadi ada 100 kilo beras, kemudian itu kan 3,1 liter. Tetapi di lingkungan itu lebih dari 100, lebih dari misalkan dari 50. Berarti kan berkurang dari 3,1-nya. Tapi semua sama-sama membutuhkan dari 50 liter. Ini ngitung liter apa ngitung pembagian zakatnya? Liter dan pembagiannya. Nggak boleh kurang. Gimana? Oke. Kalau konsep zakat itu kan pertama memang dipilih yang paling membutuhkan. Berarti ada prioritas, Pak. Ada prioritas. Kalau misalnya di satu daerah itu memang tidak sampai ke, misalnya kita butuhnya 100, ternyata paketnya cuma ada 50, umpama. Gitu kan ya. Nah, ya sudah, berarti dibagikannya cuma 50. Makanya kenapa biasanya ada distribusi dari tempat lain. Ditanya, kamu kurang nggak? Di sini sudah banyak nih, malah berlebih. Disuplai lah dari tempat lain. Alhamdulillah sih, kalau di kita mah, alhamdulillah sudah pakai ilmu ini. Ilmu fikih ini dipakai gitu. Kalau ada yang lebih, biasanya dikirim ke tempat yang kurang. Alhamdulillah gitu. Sudah pada mengerti lah begitu. Justru dosa. Ada 3 orang yang itu penjahat zakat kan. Adalah orang yang kaya tetapi dia tidak berzakat. Orang yang mengurus mengurus zakat, amil itu. Kemudian dia mengambil itu juga yang bukan haknya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bukan haknya tetapi mengambil bagian dari itu. Itu adalah penjahat zakat, 3 orang itu. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kejahatan zakat ini ya. Amilin yang pengurus, termasuk amilin itu kan termasuk 8 mustahik itu. Maka diperbolehkan. Baik, Bapak-bapak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita melaksanakan ibadah puasa dengan ilmu yang lebih banyak, yang lebih berkualitas ibadahnya mudah-mudahan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai dengan bulan Syawal sehingga kita nanti bertemu lagi di kajian berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.